Selamat sore adik-adik. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kita kembali beribadah melalui online. Dan sore hari ini kita mau bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan siap menerima setiap sukacita dari Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Sebab Tuhan adalah sukacita kita dan hal yang terbaik dalam hidup kita yang pernah kita temui. Musik. Bergerak. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Apa? Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay, silakan duduk adik-adik.
Siapkan Alkitabnya, hati dan pendengaran, dan saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Chun. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat-sehat ya? Puji nama Tuhan ya. Pada saat sore hari ini, Tante akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Aku Anak Tertib, yang terdapat di Kolose 1 ayat 24 dan Kolose 2 ayat 5. Mungkin adik-adik yang besar-besar berpikir ya, bertanya, loh Tante Chun apa hubungannya? Apa hubungannya dengan aku anak tertib? Sedangkan di Kolose itu bercerita tentang Paulus, Rasul Paulus ya. Ya, memang ada hubungannya karena berkaitan dengan karakter ketertiban. Rasul Paulus itu adalah pelayan yang selalu mempersiapkan pelayanannya dengan tertib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ingin kita hidup selalu tertib. Baik di dalam pelayanan apapun, kita harus hidup tertib. Adik-adik, pada saat ini Tante akan membacakan firman Tuhannya ya, di Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Adik-adik, di sini Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan ya, karena sidang jemaat di Kolose dekat dengan Tuhan. Coba adik-adik lihat ya, mereka selalu bersekutu, berdoa ya dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa pelayanan bagi Tuhan bukanlah pelayanan yang selalu menyenangkan, tetapi ada kalanya dijalankan dengan air mata dan kesakitan. Coba lihat gambarnya. Rasul Paulus melayani Tuhan, menginjil, dia dianiaya adik-adik, malah dia masuk penjara. Oleh sebab itu, Rasul Paulus selalu mengatur dirinya untuk selalu tertib melayani Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Dan sekarang adik-adik, kita lanjutkan baca firman Tuhannya ya, di Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, di dalam ayat ini adik-adik, Rasul Paulus itu sangat bersukacita ya, karena melihat sidang jemaat yang begitu tertib dan keteguhan imannya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, sekalipun Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia selalu bersama-sama dalam roh dengan mereka ya. Karena sidang jemaat itu sungguh-sungguh berdoa ya, dan tertib. Dan begitu juga adik-adik, sekalipun adik-adik setia tetapi tidak punya buah roh, itu sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik, oleh sebab itu, selain pelayanan kita harus sungguh-sungguh, juga kita harus sungguh-sungguh tertib di dalam rumah, tertib di dalam sekolah. Yaitu kalau kita tertib di dalam rumah, sepertinya satu, adik-adik bangun jam berapa? Jam 5 atau jam 6? Kalau sudah bangun, rapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, dan berdoa. Dan setelah itu makan pagi di meja makan, berdoa.
Setelah itu adik-adik, waktu kalau mau keluar rumah harus minta izin kepada orang tua. Dan begitu juga adik-adik kalau di luar rumah jangan sembarangan ya. Dan begitu juga kalau sudah setelah belajar, buku-buku harus dirapikan dan alat-alat tulis dirapikan. Begitu juga setelah bermain, main-mainannya harus dirapikan. Dan juga kalau pulang sekolah, tasnya harus ditaruh di tempat meja belajar. Dan sepatunya harus ditaruh di dalam rak sepatu. Oleh sebab itu, setelah pulang sekolah kita harus ganti baju ya. Ganti baju dan cuci tangan. Dan sebelum tidur adik-adik harus cuci kaki, sikat gigi, dan berdoa. Dan adik-adik tidur jam berapa? Mungkin jam 8 atau jam 9 ya. Itu paling lama sudah jam 9 ya. Nah, kalau adik-adik tertib demikian, Tuhan akan senang. Juga kalau tertib di dalam sekolah, ada contohnya ya. Contohnya datang waktu yang tepat ya di sekolah ya. Dan memakai baju seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Dan juga di sekolah kalau mau keluar meninggalkan kelas harus minta izin dengan guru. Dan juga kalau ada tugas di sekolah, kita harus tertib untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Dan harus hormat kepada guru. Dan begitu juga adik-adik jangan bertengkar dengan teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret fasilitas sekolah sembarangan, dan juga tidak boleh menyontek pada saat ulangan atau ujian. Nah, kalau adik-adik turut ini semua, coba adik-adik catat ya. Coba lakukan, praktekkan di rumah supaya adik-adik terbiasa ya menjadi hidup yang tertib. Itu Tuhan senang adik-adik. Nah, oleh sebab itu pada saat ini Rasul Paulus juga menginginkan kita selalu hidup tertib. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah sampai di sini ya. Dan sekarang ada ayat hafalan, yaitu 1 Korintus 14 ayat 40. Di sana dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Teratur itu boleh dikatakan tertib ya, dengan tertib. Nah, adik-adik hafalkan ini ayat ya, dan adik-adik harus praktekkan apa yang tadi Tante katakan ya, contoh-contoh tertib di rumah, contoh-contoh tertib di sekolah. Nah, sekian firman Tuhan Tante sampaikan dan Tante kembalikan kepada Kak Tata. Nah, adik-adik, semua sudah mendengar firman Tuhan bukan? Nah, firman Tuhannya tentang ketertiban. Adik-adik, dimanapun kita harus tertib. Di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan teman-teman kita harus hidup tertib. Walaupun penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, kita tetap harus tertib dan menjadi berkat. Puji Tuhan adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Kami menyampaikan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas dan yang kelas 6 sudah lulus. Puji Tuhan, kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berharap, kami berdoa supaya kalian menjadi anak-anak yang mengucap syukur kepada Tuhan dengan menjadi anak yang tertib dan sungguh-sungguh beribadah. Yang kelas 6 yang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi,
Ingat, kalian sudah masuk remaja, harus sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh beribadah di ibadah remaja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik yang manis, ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Musik! Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Puji Tuhan. Dan saat kita mau terima doa berkat, dipimpin oleh Tante Mary. Kita berdiri, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami untuk harus melakukan firman Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru kami, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Anak-anakku kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Yaya.